prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Inginkan ke depan tentang pendidikan kalian ke depan. Kalian ingin kelas yang bagaimana? Kelas kalian ingin belajar di kelas yang seperti apa? Nah, itu kalian tuangkan dalam kertas namanya spidol ini. Sekarang akan buatlah solusi dari yang sudah kalian tulis. Kalian sudah tahu bahwa perbuatan kalian kurang berkenan atau kurang baik, jadi tolong dikontrol lagi. Ada mau tambahan? Tidak. Kalau sudah deal, sekarang coba Indah ke depan bacakan kembali dan diikuti oleh semua. Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung tugasnya. 3. Setiap anggota kelas Setiap anggota kelas menjunjung tinggi nilai menjunjung tinggi nilai sopan santun. Selamat pagi Nandita. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Nah, jadi seperti ini. Kemarin Ibu mendengar kamu mengucapkan kata-kata yang Guru rasa kurang enak didengar. Apa itu benar? Benar, Bu. Ya, apakah kamu sadar saat mengucapkannya? Sadar, Bu. Ya, Ibu tahu kamu melakukannya dengan tidak sengaja. Dengan kamu refleks menyebutkan kata tersebut. Nah, namanya juga manusia ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Nah, Ibu juga tahu kamu merasa senang saat mengucapkan kata tersebut. Tanpa sadar, kata-kata tersebut kamu ucapkan begitu saja. Apalagi jika teman-teman yang lain atau kamu pernah mendengarnya
dari orang lain sehingga kamu asik menirukannya. Nah, tapi apakah ada kata-kata lain yang lebih enak didengar selain kata tersebut? Ada, Bu. Ya, bisa kamu berikan contohnya apa saja? Aduh, astaga, waduh. Nah, oke. Jadi, mungkin kata-kata yang kamu sebutkan itu lebih baik dari kata-kata yang sebelumnya kamu gunakan. Ya, Bu, saya akan menggunakan kata yang lebih sopan lagi. Ya, oke, bagus sekali. Kamu sudah sadar bahwa kata-kata yang kamu gunakan itu kurang tepat digunakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Nah, apa yang kita percaya? Nilai apa yang belum kamu indahkan atau kamu langgar? Nilai sopan santun, Bu. Ya, kamu tahu kamu salah? Ya, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ya, Bu. Bersedia. Ya, nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Menggunakan kata-kata yang lebih sopan lagi, Bu. Seperti astaga, waduh, aduh, dan lainnya. Ya, guru rasa mungkin kata-kata tersebut lebih enak digunakan dan lebih enak jika didengar oleh orang lain. Nah, sekarang silahkan kamu lakukan yang kamu ucapkan tadi, dan ingat kalau kamu sewaktu-waktu teringat dengan kata yang sebelumnya kamu gunakan yang kasar-kasar itu lagi, ingat bahwa kita harus mengontrol diri. Ya, silahkan dilaksanakan. Pertiwi demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Salam penggerak. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Niputu Phoenix Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi aksi nyata yang telah saya lakukan terhadap modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri 1 Lutundung. Adapun kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yaitu terdiri dari dua hal. Yang pertama, implementasi konsep budaya positif kepada kelas yang saya ampu. Kemudian yang kedua, membagikan pemahaman saya tentang konsep budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 1 Lutundung. Nah, hal positif yang saya dapatkan dari dua kegiatan ini yaitu yang pertama, murid saya sangat antusias sekali ketika diajak membuat keyakinan kelas. Jadi mereka berusaha untuk mencurahkan pendapatnya tentang segala kekhawatiran yang mereka alami, kemudian harapan yang mereka inginkan, selanjutnya yaitu solusi yang mereka tawarkan selama belajar. Nah, jadi mereka juga diajak untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas dan berusaha mengindahkan keyakinan tersebut dalam berperilaku sehari-hari. Kemudian, hal positif lainnya yang saya dapatkan yaitu saat sesi berbagi, jadi rekan-rekan di komunitas saya sangat antusias sekali saat berpendapat, memberi tanggapan, dan bertanya terhadap hal yang kurang mereka mengerti. Selain itu, kepala sekolah saya juga sangat antusias dan sangat mengapresiasi terhadap apa yang saya lakukan. Jadi menambah semangat saya untuk terus berbagi di kesempatan lainnya tentang hal yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi hal yang saya akan lakukan selanjutnya yaitu saya akan terus berusaha mengimplementasikan konsep-konsep yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kepada komunitas saya, baik terhadap murid yang saya ampu, kemudian terhadap teman-teman di komunitas saya, demi kemajuan pendidikan di SD Negeri 1 Lutundung. Baik, demikian yang dapat saya refleksi dari kegiatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Setelah dilakukan webinar, di mana webinar ini adalah satu syarat calon guru penggerak, dan kebetulan pada hari ini SD 1 Lutundung juga melaksanakan kegiatan ini yang disampaikan oleh Ibu
ini Sukmawati SPD dengan tema menumbuhkan nilai-nilai positif di sekolah. Nah, untuk itu dengan webinar ini saya selaku kepala sekolah justru sangat penting. Apa sebab? Nilai positif di sekolah itu perlu ditumbuhkan oleh semua guru. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan proses motivasi pendidikan di sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan dengan webinar ini sudah barang tentu mempunyai nilai yang amat besar di dalam meningkatkan atau mempengaruhi guru yang selama ini belum paham tentang proses apa nilai-nilai positif yang telah dilakukan di sekolah itu. Nah, untuk itu saya selaku kepala sekolah justru banyak-banyak mohon kepada Bu Beni selaku calon guru penggerak tetap dapat mensukseskan atau mempengaruhi daripada guru-guru yang ada untuk bisa bersama-sama untuk meningkatkan proses pendidikan khususnya di pendidikan di SD 1 Lombok. Dan ini merupakan sebagai calon, saya juga selaku kepala sekolah berharap Ibu Bini ini ke depan bisa lulus dengan nilai yang bagus sehingga SD 1 Lortundo ini akan menjadi SD yang lebih maju sesuai dengan harapan pemerintah kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Tanpa diembel-embeli oleh disiplin di dalam meningkatkan proses nilai positif sekolah itu mustahil pendidik ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itulah lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Beni yang telah banyak memberikan inspirasi untuk guru-guru yang ada di SD 1 Lombok. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran, harapan, dan solusi saat belajar. Sangat senang karena diberikan kesempatan menyampaikan kekhawatiran, harapan, dan solusi saat belajar. Perkenalkan, nama saya Nandita. Saya senang saat Bu Guru Feni mengingatkan saya mengenai nilai keyakinan kelas yang telah saya langgar. Saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya sehingga saya bisa mengontrol diri untuk tidak berkata kasar lagi. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita mengaturkan panggilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SD 1 Lortundo, yang kami hormati narasumber dari Angkatan 5 Kabupaten Gianyar dan seluruh peserta yang berasal dari seluruh guru yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Lotundo yang kami hormati dan kami banggakan. Dalam mengawali kegiatan ini, marilah kita ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara webinar dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2.
Pembacaan doa. 3. Sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Lotundu. 4. Penyampaian materi dari narasumber kami, Feni Sukmawati, tentang budaya positif. 5. Sesi diskusi. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita beranjak ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas, dipersilakan. Acara kami lanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas dipersilakan. Doa. Om Awignam Astu Yanama Swaha. Om Adityasya Param Jyoti. Rakta Teja Namastute. Cueta Pangkaja Madhyaste. Baskaraya Namastute. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 3 September 2022, kami menundukkan kepala sejenak ke hadapan-Mu, karena berkat rahmat-Mu, kami dapat berkumpul bersama guna melaksanakan acara webinar dengan tema mewujudkan budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah kami. Semoga kegiatan webinar ini berjalan sesuai dengan rencana. Manugraha manoharam Dewa Data Nugrahakam Arcanam Sarwa Pujanam
Namah sarwa nugrahakam. Om Dewa Dewi Mahasiddhi Ya Janya Nirmalatmaka Laksmi Siddhis Dirgahayu Nirwignam Suka Wradisca Om Dewa Suksema Parama Cintya Nama Swaha Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Lotundo, sekaligus membuka acara webinar menumbuhkan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam. Bapak Ibu SD Negeri 1 Lotundo yang saya hormati, utamanya calon guru penggerak dari SD 1 Lotundo atas nama Ibu Penny Sukmawati SPD yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku kepala sekolah menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu untuk mengikuti webinar, yang mana webinar ini yang bertema menumbuhkan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata calon guru penggerak Ibu Penny Sukmawati, guru SD Negeri 1 Lotundo. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku kepala sekolah sangat bangga pada kesempatan ini karena salah satu guru kami, guru kita, teman kita sedang mengikuti sebagai guru penggerak, di mana guru penggerak ini program Permentah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan ini yang begitu antusias memajukan pendidikan di Indonesia. Kalau dilihat dari segi tema pada webinar ini sangat luar biasa. Kalau tanda menumbuhkan positif budaya di sekolah itu adalah vertikal dan horizontal. Itu artinya pendidikan itu bisa maju, bisa tumbuh, bisa berjalan dengan baik apabila Bapak dan Ibu guru maju bersama-sama dari tempat masing-masing. Bisa dari utara, selatan, barat, dan timur. Untuk itulah pada kesempatan ini kami juga selaku kepala sekolah berbangga sekali pada kesempatan ini. Dengan webinar ini Bapak Ibu guru akan menambahkan wawasan di dalam proses dalam memajukan pendidikan secara umum, khususnya pendidikan di SD 1 Lotundo. Nah, kalau dari segi melihat tema yang dibawakan nanti oleh Ibu Penny, sangat mendasar sekali. Apa sebab? Menumbuhkan budaya positif di sekolah itu adalah menjadi tujuan pendidikan kita. Tanpa nilai-nilai yang positif di dalam memajukan pendidikan, melaksanakan pendidikan, tidak mungkin pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itulah pada kesempatan webinar ini, saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang begitu besar. Harapan kami
mudah-mudahan materi yang disampaikan nanti oleh Ibu ini, calon guru penggerak kita ini, betul-betul menjadi acuan kita di dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di SD 1 Lotunduh. Maka dari itulah, pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah, lagi sekali selamat mengikuti webinar dengan ucapan Wom Awigena-mastu. Webinar selaku kepala sekolah kami buka pada kesempatan ini. Demikianlah sambutan kami. Mudah-mudahan Ibu Penny bisa memberikan nilai tambah seperti apa yang menjadi tema pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu kegiatan sesi berbagi dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Gianyar. Yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Niputu Feni Sukmawati SPD mengenai pengenalan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Putu Arlinda Gautama Putri SPD. Dalam hal ini sebagai moderator. Acara akan saya pandu selanjutnya. Kepada Ibu Feni, saya persilakan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Alda, karena sudah memandu acara webinar ini dengan sangat baik. Yang terhormat, Kepala SD Negeri 1 Lotunduh, yang saya hormati, para peserta webinar, yang tiada lain adalah seluruh guru di lingkungan SD Negeri 1 Lotunduh. Sebelum saya memulai pemaparan materi hari ini, marilah kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu sareng sami. Marilah kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Diwasa, karena atas asung kertewara nugrahnya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Karena jika tanpa itu semua, kegiatan webinar ini tidak akan berjalan dengan lancar. Izin untuk menyampaikan progres belajar saya di pendidikan guru penggerak Angkatan 5 ini adalah saya sudah mempelajari beberapa modul. Modul-modul yang sudah saya pelajari diantaranya modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk saat ini saya sudah berada di modul 1.4, lebih tepatnya pada penerapan aksi nyata dari modul tersebut. Oleh karena itu, mengingat modul ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, dengan harapan modul ini dapat diimbaskan ke komunitas sekolah. Sehingga semoga apa yang saya nanti sampaikan nanti akan memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan budaya positif khususnya di lingkungan SD Negeri 1 Lotunduh. Oke, Bapak Ibu yang izin untuk share materi.
Adapun konsep yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu menyangkut tentang beberapa konsep, di antaranya disiplin positif, motivasi berperilaku, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita memahami apa itu budaya positif, mari kita lebih pahami terlebih dahulu apa yang tampak dan dapat kita lihat dari budaya sekolah. Seperti halnya visi misi sekolah, bahasa, kegiatan pembelajaran, pakaian, upacara sekolah, tata tertib, dan sebagainya yang tampak oleh indera kita. Jauh lebih dalam lagi dari artefak tersebut adalah keyakinan, nilai-nilai, dan asumsi dasar yang dianut oleh warga sekolah. Nah, asumsi dasar yang termasuk dalam hal itu akan berpengaruh secara langsung terhadap budaya sekolah sebagai perwujudan visi, misi, kebersihan sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan budaya ajar yang baik, melainkan hal tersebut saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama yang lain. Nilai-nilai merupakan bagian dari budaya sekolah yang dapat dilihat secara langsung, hanya dapat dirasakan dari cerminan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah tersebut. Namun umumnya sejatinya semua warga sekolah memiliki nilai-nilai positif sebagai warisan dari Nusantara. Nah, nilai-nilai positif ini sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, peran kita sebagai guru hanya membantu untuk menumbuh kembangkan saja, di antaranya melalui proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi dari penjelasan yang dapat saya rangkum tadi, dapat dikatakan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawali aktivitas ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab pernyataan dari slide berikut. Nah, jadi ada 3 pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman dapat membantu mendisiplinkan anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu untuk dalam hal ini menyetujui apa tidak. Silakan Bapak Ibu memberikan komentar melalui kolom chat. Atau bisa langsung saya persilahkan. Ya, Bu Penny. Nggih, Bapak. Bapak akan menyampaikan. Jadi apa yang ditampilkan di layar itu ada 3 kategori, ya. Ada pertanyaan di sana, bagaimanakah menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan berikut? Nah, kalau ada 3 pernyataan ini, untuk meningkatkan daripada nilai positif, tema webinar ini, 3 ini harus dijalankan atau dilaksanakan. Tanpa 3 poin ini tidak akan mungkin nilai-nilai positif itu bisa akan tumbuh di sekolah. Tanpa ada hukuman, tanpa akan memberikan atensi, tanpa memberikan penghargaan, nilai positif itu tidak akan tumbuh. Nah, maka dari itu Bapak selaku kepala sekolah, jadi sangat setuju sekali nilai-nilai positif itu dilaksanakan di sekolah dengan apa yang tertulis 3 poin yang ada di layar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Man. Mungkin ada teman lain yang mau berpendapat, saya persilahkan. Ada nggih?
Oke, kalau tidak berarti untuk jawaban dari Pak Man yang simpen terlebih dahulu. Nggih. Nah, jadi untuk benar dan salahnya nanti Bapak dan Ibu akan bisa merefleksi setelah mempelajari materi berikutnya. Nggih. Yang lanjutkan untuk materi berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru mempunyai kewajiban mengontrol murid kita, agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Nah, perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan ataupun memberikan imbalan terhadap perbuatan yang dilakukan murid. Nah, menurut Dr. William Glasser mengemukakan bahwa terdapat lurusan dari miskonsepsi tentang perubahan paradigma teori kontrol. Adapun teori yang diajukan oleh beliau adalah ada 4 yang sudah ada di layar. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tersebut tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, nah hal demikian terjadi karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru adalah kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Ilusi yang kedua yang menyatakan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau itu bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi penguatan positif agar murid itu tidak mengulangi perbuatan tersebut. Merupakan suatu usaha adalah untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi ketergantungan pada guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga yaitu menyatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog yang negatif dan kadangkala bagi guru kesulitan untuk mengidentifikasi apakah mereka melakukan perilaku ini. Dan seringkali juga guru menggunakan suara halus saat menyampaikan pesan-pesan yang bernada negatif. Ilusi yang keempat yang menyatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tersebut tidak efektif untuk waktu yang panjang. Nah, dari keempat miskonsepsi inilah yang mesti kita luruskan bersama-sama dalam upaya untuk membentuk budaya positif sekolah. Sebagai pendidik, mari kita bersama-sama untuk meninggalkan miskonsepsi ini menuju konsep baru yang akan saya paparkan pada slide berikutnya. Dalam mewujudkan disiplin positif, kita sebagai guru perlu menanamkan disiplin pada murid. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Nah, kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu merupakan hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bisa kita gunakan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin tersebut dengan ketidaknyamanan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa tugas kita sebagai seorang pendidik? Nah, tentu tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan akhirnya memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini merupakan suatu payung dari sikap dan perilaku kita. Nilai ini juga merupakan fondasi dalam berperilaku. Nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi dikatakan bahwa disiplin positif nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti diklat tentang kurikulum Merdeka, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila tersebut? Jadi ada 6 dimensinya, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, diharapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini dapat menjadi fondasi dari keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, dilihat dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depan agar dapat mencerminkan keyakinan-keyakinan tersebut, sehingga dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Terus lebih jelasnya mengenai apa saja dimensi dari masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di PMM, di aplikasi Merdeka Mengajar. Nih, kita lanjutkan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka akan timbul suatu hal seperti adanya hukuman. Nah, jadi motivasi ini bisa dikatakan adalah motivasi eksternal. Karena mereka melakukan menghindari hukuman ini karena didorong oleh faktor luar, bukan berasal dari dirinya sendiri. Teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu sangat penting. Dan mereka akan letakkan di dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Nah, jenis ini termasuk, motivasi ini adalah termasuk motivasi eksternal. Karena motivasi ini timbul dari pengaruh luar, ya bukan dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya saya apabila saya melakukannya? Mereka yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya itu bersifat internal. Jadi ada dalam dirinya sendiri, bukan bersifat eksternal. Nah, motivasi inilah yang ingin dicapai dalam pemwujudan disiplin positif. Jadi diharapkan murid kita nanti memiliki motivasi yang ketiga. Nah, datangnya dari dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas ketiga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi di aktivitas 1 kita sudah memaparkan pernyataan mana yang hukuman, maksudnya pernyataan yang menurut Bapak Ibu setuju dengan antara hukuman tersebut. Ada 3 aktivitas. Nah, sekarang kita akan pelajari agar Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan di aktivitas 1. Nah, jadi dari ketiga istilah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemungkinan hukuman dan konsekuensi Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar. Nah, untuk restitusi, mungkin ini istilah yang bisa dibilang baru ya, baru didengar, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca dari modul PMM, di PMM itu. Sana sudah dijelaskan apa itu restitusi. Dalam kesempatan kali ini, mari kita telaah lebih jauh apa perbedaan antara ketiganya. Nah, hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah. Ya, jadi diberikan secara tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak merasa dilibatkan. Jadi murid hanya menerima hukuman tersebut tidak melalui kesepakatan atau pengarahan dari gurunya, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dampak hukuman ini apalagi diberikan dengan menggunakan kata-kata yang menusuk atau membuat murid merasa dirinya rendah dan tersakiti, akan berdampak pada psikologis murid tersebut.
Sehingga sebaiknya penerapan hukuman ini perlu kita hindari. Kedua, konsekuensi. Konsekuensi sifatnya terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan dia terima apabila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setiap 3 kali tugas tidak terselesaikan pada batas waktu tertentu, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh murid sebelumnya. Nah, guru di sini posisinya hanya memonitor murid. Nah, untuk restitusi. Restitusi itu bersifat terencana. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama dari proses kolaborasi aktif. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Nah, kemudian proses ini juga akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, misalnya dengan membayar sejumlah uang, atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, atau sekedar minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya saja, bukan pada upaya untuk memperbaiki diri. Biasanya setelah mereka menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa masalahnya itu sudah selesai, sehingga timbul perasaan lega dan seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Nah, terkadang juga bisa muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai suatu hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasi menjadi impas. Nah, apa yang ditimbulkan? Mungkin akan timbul konflik balas dendam. Pembalasan yang seperti ini akan berdampak panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, restitusi itu sebenarnya juga meliputi usaha penebusan kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Bukan kita yang mendorongnya, tapi murid menyadari bahwa dia salah dan berinisiatif menebus kesalahannya. Nah, proses pemulihan yang akan terjadi bila ada keinginan murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam dirinya.
Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus untuk masa depannya. Menjadi orang yang lebih baik. Demikian perbedaan dari ketiganya, ketiga konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi sekarang mari kita bandingkan antara per elemen. Nah, jadi seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di slide, jadi di sana ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dengan proses melaksanakan suatu kontrol dengan hukuman akan membentuk identitas yang gagal. Di halnya murid akan tersakiti, jadi terlihat adanya paksaan, mendorong murid untuk menyalahkan dirinya. Bahkan konsep diri yang terbentuk adalah konsep diri yang buruk. Kemudian ada juga ketidaknyamanan untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi merasa tidak nyaman karena terus dihukum. Kemudian untuk pembentukan identitas yang sukses bisa melalui dua tahap, antara konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi antara disiplin dengan konsekuensi dan restitusi juga terdapat perbedaannya. Nah, perbedaan yang bisa kita garis bawahi. Nah, jadi murid atau anak dibuat tidak nyaman di konsekuensi. Jadi murid merasa tidak nyaman ketika diberikan konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid itu mendapatkan penguatan terhadap nilai-nilai yang ia percaya. Dari perkataannya bisa kita tinjau, lakukan apa yang saya katakan untuk konsekuensi. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi menanyakan tentang keyakinan yang dimiliki oleh murid tersebut. Kemudian untuk konsekuensi, mendorong kepatuhan. Jadi dengan pemberian konsekuensi akan mendorong kepatuhan pada murid. Sedangkan pada restitusi itu adalah mendorong disiplin positif. Jadi mendorong disiplin yang tumbuh dalam dirinya. Jadi bisa dikatakan restitusi ini memiliki atau bisa menumbuhkan motivasi internal. Nah, seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Untuk aktivitas kedua ini, nanti yang ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berlatih menentukan hukuman dan konsekuensi berdasarkan penjelasan yang sudah Tiang paparkan tadi. Jadi ada 4 pernyataan. Yang nomor 1, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Dan selanjutnya untuk pertanyaan 3 dan 4 juga, silakan Bapak Ibu cari mana yang cocok. Apakah konsekuensi ataupun hukuman. Oke, yang persilakan untuk Bapak dan Ibu mau berbicara atau berpendapat secara langsung, saya persilahkan. Ataupun tidak, misalnya menggunakan atau menulis di kolom chat, saya persilahkan. Nomor 1 hukuman, kata Pak Dewo. Kan yang nomor 2 dan 3, 2, 3, dan 4 ini termasuk apa? Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah menentukan perbedaannya? Ini dari Putu Surti ya. Pernyataan 1 hukuman. Pernyataan 2 konsekuensi. Pernyataan 3 hukuman. Pernyataan 4 konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Putu Sutri. Kemudian Bu Putu Suci. Berjemur di lapangan basket 12 siang karena teman mengobrol dengan teman, namanya konsekuensi. Terima kasih pendapatnya. Yang lainnya mungkin ada pendapat lain lagi sebelum Tiang kasih penguatan. Dari Bu Wiwi, pernyataan 1 konsekuensi. Pernyataan 2 menurut saya kurang nih Bu Wiwi. Pernyataan 3 menurut saya hukuman. Pernyataan 4 hukuman. Nah,
Nah, sudah bagus Bu Wiwi. Tinggal nomor 2 aja nih, kayaknya ketinggalan ini yang nomor 2. Oh, Pak Dewo. Nomor 1 tadi hukuman, nomor 2 konsekuensi, hukuman, nomor 3 konsekuensi, yang nomor 4 hukuman. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga kita terbatas nih. Jadi tiang langsung bahas dari jawaban Bapak dan Ibu. Oke, kita cek dan recheck kebenarannya. Nah, jadi bisa kita lihat di slide yang mana yang merupakan hukuman dan konsekuensi ya. Nah, jadi saya akan jelaskan mengapa disebut hukuman, mengapa disebut konsekuensi. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita telah lagi di pernyataan pertama. Nah, pernyataan pertama itu menyatakan bahwa membersihkan coretan yang dibuatnya maksudnya dibuat oleh murid di meja tulis. Jadi, kenapa dikatakan konsekuensi? Itu karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan. Nah, jadi ini konteksnya di lingkungan kelas ya. Jadi telah terjadi kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika murid berbuat salah seperti mencoret dengan sengaja, maka konsekuensinya dia harus membersihkan coretan tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Jadi adanya kesepakatan dan murid sudah tahu konsekuensi yang ia terima ketika dia sudah berani mencoret meja. Jadi seperti itu, konsekuensi. Yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ada kata pelajaran PJOK-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelajaran PJOK ini biasanya lari itu adalah merupakan bagian dari pemanasan kan. Nah, jadi kalau dia terlambat, maka konsekuensinya dia harus keliling lapangan. Jadi ada keterkaitan antara pelajaran PJOK dengan konsekuensinya. Jadi pelajaran PJOK mengarah ke fisik, jadi lari itu merupakan salah satu konsekuensi yang diterimanya ketika terlambat. Jadi ada kaitannya. Jadi terkesan telah terjadi kesepakatan antara murid dan guru jika mereka terlambat. Itulah yang dinamakan konsekuensi. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Nah, jika kita pikirkan apa hubungannya tidak pakai masker sama push up. Nah, jadi tidak ada kaitannya, masa disuruh tidak pakai masker jadinya dihukum. Nah, jadi terkesannya itu hukuman. Jadi bisa dikatakan hukuman karena sifatnya ini tidak terencana. Jadi dikeluarkan sepihak oleh gurunya atau orang yang menghukum. Jadi murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan merasa tidak dilibatkan. Jadi murid merasa tidak dilibatkan, jadi kesannya dia tuh mengikuti saja. Jadinya mereka mengikutinya itu untuk menghindari rasa ketidaknyamanannya. Itulah yang dikatakan mengapa ini disebut menghukum. Jadi tidak ada kaitannya. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, jadi apa hubungannya ya kalau mengobrol sama teman dengan disuruh berjemur? Nah, jadi seakan-akan itu adalah sebuah hukuman yang dilakukan secara sepihak dari guru. Jadi guru secara tiba-tiba langsung aja disuruh berjemur di lapangan basket. Padahal awalnya siswa itu melakukan kesalahan itu karena dia mengobrol dengan teman. Jadi kaitannya tidak ada kaitannya antara mengobrol dengan berjemur di lapangan. Itulah yang dikatakan secara mendadak, secara tidak terencana sehingga dikatakan sebagai hukuman. Demikian Bapak dan Ibu untuk aktivitas kedua. Semoga apapun nanti pernyataannya bisa Bapak Ibu hubungkan, bisa bedakan mana hukuman dan konsekuensi. Semoga contoh-contoh ini bisa menginspirasi dan bisa menambahkan konsep antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi, semua tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Nah, sekarang kita mulai belajar menganalisis bagaimana tindakan murid
ditinjau dari kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah suatu usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai 5 kebutuhan manusia tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen fisiologis ini pada kebutuhannya meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan setelahnya ini merupakan kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan kelompok lain, seperti halnya dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain, di mana kita tergabung di dalamnya. Nah, anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka juga belajar dan suka pada gurunya. Nah, bagi mereka, teman sebaya itu juga sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dan dihormati. Nah, ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu adalah kebutuhan untuk atau akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Tidak suka terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga berkonsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka juga suka bermain dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat perilaku mereka buruk, mereka masih terlihat lucu. Tuh. Nah, jadi dari kelima dasar manusia ini, mari kita berlatih untuk menganalisis kasus kebutuhan dasar. Nah, jadi saya punya sebuah kasus di mana ada salah satu anak yang bernama Doni mengambil bekal temannya. Nah, mari kita analisis kasus ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, jika kita tinjau dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, ketika ditanya oleh gurunya, alasannya Doni ini adalah karena dia lapar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, dari kasus tersebut,
atas jawaban yang diuntarkan oleh Doni, maka Doni ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Misalnya, yang kedua, jika ditinjau dari kebutuhan kasih sayang. Nah, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang dengan temannya, sehingga temannya itu memperhatikan dia. Atau ketika temannya melaporkan kepada gurunya, gurunya juga langsung memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu menjadi memperhatikan dia. Nah, jadi dari alasan-alasan Doni tersebut bisa kita kategorikan bahwa Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, jika kita analisis dari kebutuhan akan penguasaannya, nah, jadi apabila jawaban Doni, dia merasa hebat ketika dia mengambil bekal temannya, dan temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi merasa biar dia ditakuti oleh temannya, dan temannya mau mengikutinya. Jadi itu adalah salah satu alasan dia sedang memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Kemudian jika ditinjau dari kebebasannya, nah apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah misalnya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya dari rumah. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya. Nah, jadi dengan salah satunya dengan cara mengambil bekal temannya. Nah, dari alasan Doni ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, jika ditinjau dari kesenangannya, nah apabila Doni menjawab karena ia melakukannya karena iseng, karena ia menikmati ekspresi temannya yang kesal, nah, karena dia menganggapnya lucu, atau lain sebagainya, nah berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi, dari pemaparan Tiang tadi dapat disimpulkan bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, bila seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak dipenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi peran kita itu sangat dibutuhkan. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, kita harus analisis apakah kebutuhan yang belum terpenuhi oleh murid kita. Jadi kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Oke, Bapak Ibu, demikian pemaparan Tiang mengenai kebutuhan dasar manusia. Pemaparan selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Ya, tujuan kita mempelajari keyakinan kelas ini agar kita memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi, arah, serta tujuan sebuah kelas sehingga menjadi landasan dalam memecahkan masalah di dalam kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi akan kita daah berdasarkan dua contoh berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban Bapak dan Ibu adalah untuk keselamatan. Ya, jadi tujuannya pasti lain adalah keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu Bapak Ibu akan menjawab untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu
keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bahasa, dan agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi murid-murid pun juga demikian, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang diberikan. Harus ada sedikitnya sosialisasi. Apa maknanya? Apa nilai kebajikan yang tercermin di balik peraturan tersebut? Nah, apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan-peraturan saja tanpa memahami tujuan utamanya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada beberapa cara atau langkah saat kita ingin melakukan atau membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, jadi ada beberapa proses, antaranya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Sebaiknya terdiri dari 3-7 butir pernyataan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelasnya. Ya, jadi jika Bapak Ibu ingin membentuk keyakinan kelas, jadi ada beberapa prosedurnya. Pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan atau di selembar kertas besar. Jadi ini adalah salah satu contoh aksi nyata yang sudah Tiang lakukan. Jadi saya memetakan solusi, harapan, dan kekhawatiran murid melalui potongan kertas yang saya tempel di depan kelas. Kemudian, prosedur selanjutnya mengganti kalimat. Jadi kita buat dari harapan dan solusi, kita buat sebuah pernyataan yang bernuansa positif. Kemudian meninjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama yang tidak lebih dari 7 prinsip. Kemudian mempersilahkan kembali warga kelas untuk meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas sehingga mudah dilihat oleh warga. Nah, jadi ini proses yang sudah saya lalui atau saya sudah aksi nyatakan. Nah, berikut adalah saya akan tampilkan contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak dan Ibu susun. Jadi setelah Bapak Ibu susun, nanti keyakinan kelasnya contohnya bisa seperti ini. Untuk keyakinan kelas 1, seperti pada slide, ya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Jadi semuanya ini tersirat dengan kata-kata atau kalimat yang positif. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, dan sebagainya. Jadi dibuat dengan maksimal 7, minimal 3. Tidak terlalu banyak dan mudah diingat oleh siswa. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata Tiang yang sudah Tiang lakukan di kelas. Bisa Bapak dan Ibu simak. Ke depan tentang pendidikan kalian ke depan. Kalian ingin kelas yang bagaimana? Kalian ingin belajar di kelas yang seperti apa? Nah, itu kalian tuangkan dalam kertas namanya spidol kuning. Jadi ada prosesnya. Sana terjadi curah pendapat dengan menempelkan di depan kelas. Nah, sekarang buatlah solusi dari yang
sudah kalian tulis. Kalian sudah tahu bahwa perbuatan kalian kurang berkenan atau kurang baik, jadi tolong dikontrol lagi. Ada mau tambahan? Kalau sudah deal, sekarang coba Indah ke depan bacakan kembali dan diikuti oleh semua. Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawabnya. 3. Setiap anggota kelas Setiap anggota kelas menjunjung tinggi nilai menjunjung tinggi nilai sopan santun. Oke, demikian Bapak Ibu, salah satu aksi nyata yang telah yang buat yaitu pembentukan keyakinan kelas di kelas yang tiang ampuh. Inginkan ke depan. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi kita akan bahas lebih rinci apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, tak awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu?" Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Gimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, jadi kemungkinan sudah pasti murid akan merasa marah, mendendam, atau bersifat yang negatif. Bisa jadi sesudahnya murid duduk, dia kemungkinan akan mencoret bukunya, mencoret meja tulisnya. Sehingga lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil gurunya, kemudian dia akan mencoret kendaraan dengan paku. Nah, kemungkinan itu ya, kemungkinan yang terjadi. Jadi, biasanya kalau penghukum itu menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya dengan mata yang melotot, dan jarinya menunjuk dalam hati. Nah, jadi seperti ini contoh dari posisi penghukum. Nah, kemudian posisi yang kedua yaitu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, jadi posisi ini biasanya guru itu bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain itu tidak merasa nyaman, rasa bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang akan dikeluarkan seperti ini. "Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat sebegini? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, Pak dan Ibu, bagaimana jika murid kita itu ditegur dengan cara seperti ini? Nah, jadi kemungkinan murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid itu akan menjadi orang yang merasa dirinya gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini akan lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Karena emosinya akan tertanam dalam dirinya dan murid menahan perasaan tersebut. Tidak seperti murid-murid yang lain yang dihukum dengan cara penghukum. Jadi murid ini bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Nah, murid ini biasanya akan tertekan dan tiba-tiba kalau meletus kesalahannya, dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada suara yang halus, memelas, sedih. Bahasa tubuhnya seperti agak lesu, lebih mendekat pada anak. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya,
Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya dalam mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, posisi teman ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Nah, positifnya apa? Jadi kalau positifnya itu akan terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah, posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik ini atau dengan menyelinginya dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, guru akan berkata-kata seperti pada contoh berikut. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Ah, kamu ini. Jadi, menggunakan nada-nada yang terkesan santai. Nada yang santai, sehingga terkesannya murid itu menganggap gurunya sebagai teman. Nah, di bahasa tubuhnya itu adalah ada senyumnya, kemudian ada tatapan mata, dan lebih dekat dengan murid. Nah, jadi bagaimana perasaan murid dengan guru yang seperti ini? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Nah, ini termasuk dampak positif yang hanya di sisi murid tergantung dari guru tersebut. Nah, bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, murid ini hanya akan berbuat bila ada yang menyuruhnya. Dan yang menyuruhnya itu adalah guru yang dia anggap sebagai temannya. Belum tentu juga berlaku pada guru yang lain, karena posisinya tidak digunakan sebagai teman. Di posisi guru lain belum tentu juga sebagai teman. Jadi istilahnya siswa ini merasa ketergantungan pada guru tersebut. Ini untuk posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, memantau artinya mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan adalah sebagai berikut. Peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi seperti ini, mungkin ini adalah satu contoh cerita yang mencerminkan adanya posisi pemantau. Nah, bagaimana murid yang diperlakukan dengan posisi pemantau? Maka biasanya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar suatu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi, murid dibuat tetap tidak nyaman dan yaitu harus meninggalkan kelas pada saat jam istirahat, misalnya pada cerita ini. Jadi tetap membuat murid merasa tidak nyaman. Selanjutnya, posisi sebagai manajer. Nah, jadi posisi sebagai manajer inilah posisi terakhir yang diinginkan atau yang menjadi tujuan dari modul ini. Ya, jadi di mana posisi manajer ini, guru dan murid itu berbuat bersama-sama. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Nah, jadi lebih ditekankan pada kemampuan membuat konsekuensi sendiri, namun dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan. Nah, kata-kata dari seorang manajer adalah sebagai berikut. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Nah, kemungkinan murid kita itu akan merasa bahwa dirinya itu perlu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Rasa percaya bahwa mereka mampu memperbaiki kesalahannya. Ya, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi.
Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dilakukan dengan bimbingan dari guru. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, adapun lebih jelasnya, apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini bisa Bapak Ibu lihat dari penjabaran seperti ini. Penjabaran tentang kelima posisi pemantau. Ada pemantau, ada manajer, teman, penghukum, dan pembuat orang merasa bersalah. Ya, jadi ada perbedaannya. Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Kita yang lanjutkan untuk contohnya. Nah, bisa Bapak Ibu simak pada video berikut untuk lebih jelasnya dan untuk lebih pahamnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah paham antara kelima perbedaan dari posisi kontrol guru ini? Nah, semoga video ini menginspirasi dan bisa memberikan sedikit informasi mengenai perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Saya lanjutkan mengenai materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, tadi sudah Tiang dapat sebutkan apa itu restitusi dan bagaimana gambaran dari restitusi. Nah, jadi dalam menerapkan sebuah restitusi ada sebuah tahapannya yang untuk memudahkan guru dan orang tua melakukan atau menyiapkan anaknya yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah terlihat di gambar di sana, jadi ada kata-kata yang mencerminkan mana yang termasuk menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk lebih jelasnya, akan saya paparkan contoh-contoh kalimat yang menyatakan bahwa seorang guru sedang berada di tahap menstabilkan identitas. Nah, jadi intinya ketiga tahapan ini tidak mesti harus dilakukan secara kaku. Nih, jadi boleh menggunakan 2 tahapan atau 3-nya malah bagus, 3-nya sekaligus. Nah, jadi untuk guru yang menerapkan menstabilkan identitas ini artinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadinya kita benarkan dulu perbuatannya, bukan benarkan, kita apresiasi dulu perbuatannya. Nah, jadi menyadari bahwa misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya seperti yang kamu lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat ini akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat murid kita untuk membangkang. Nah, tugas para guru adalah untuk mengawasi anak-anak saat mereka bermain di sekolah. Menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut, mungkin hanya membutuhkan waktu 30 detik. Nah, hal ini kita bisa ubah untuk mengubah situasi menjadi lebih kooperatif lagi. Yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan.
yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar dari murid tersebut. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakannya, maka kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan adalah sebagai berikut. Padahal kamu ini bisa melakukannya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini kita tanyakan kembali keyakinan yang diyakini oleh murid. Kita hubungkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kata-kata yang bisa kita ucapkan adalah sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itulah salah satu pertanyaan yang menegaskan bahwa kita sedang menanyakan keyakinan. Nah, contoh penerapan dari segitiga restitusi sudah saya terapkan di kelas saya. Berikut saya akan tampilkan video tersebut. Selamat pagi Nandita. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Nah, jadi seperti ini. Kemarin Ibu mendengar kamu mengucapkan kata-kata yang guru rasa kurang enak didengar. Apa itu benar? Benar, Bu. Ya, apakah kamu sadar saat mengucapkannya? Sadar, Bu. Ya, Ibu tahu kamu melakukannya dengan tidak sengaja. Kinan, kamu refleks menyebutkan kata tersebut. Nah, namanya juga manusia ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Nah, Ibu juga tahu kamu merasa senang saat mengucapkan kata tersebut. Tanpa sadar, kata-kata tersebut kamu ucapkan begitu saja. Apalagi jika teman-teman yang lain atau kamu pernah mendengarnya dari orang lain sehingga kamu asik menirukannya. Nah, tapi apakah ada kata-kata lain yang lebih enak didengar selain kata tersebut? Ada, Bu. Ya, bisa kamu berikan contohnya apa saja? Aduh, astaga, waduh. Nah, oke. Jadi, mungkin kata-kata yang kamu sebutkan itu lebih baik dari kata-kata yang sebelumnya kamu gunakan. Ya, Bu, saya akan menggunakan kata yang lebih sopan lagi. Ya, oke, bagus sekali. Kamu sudah sadar bahwa kata-kata yang kamu gunakan itu kurang tepat digunakan. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Nah, apa yang kita percaya? Nilai apa yang belum kamu indahkan atau kamu langgar? Nilai sopan santun, Bu. Ya, kamu tahu kamu salah? Ya, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Ya, Bu, bersedia. Ya, nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Menggunakan kata-kata yang lebih sopan lagi, Bu. Seperti astaga, waduh, aduh, dan lainnya. Ya, Ibu rasa mungkin kata-kata tersebut lebih enak digunakan dan lebih enak jika didengar oleh orang lain. Nah, sekarang silahkan kamu lakukan yang kamu ucapkan tadi, dan ingat kalau kamu sewaktu-waktu teringat dengan kata yang sebelumnya kamu gunakan yang kasar-kasar itu lagi, ingat bahwa kita harus mengontrol diri. Ya, silahkan dilaksanakan. Oke, Bapak dan Ibu, ini ke contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nah, jadi sekarang kita berada di akhir sesi, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk memudahkan dan untuk meminimalisir waktu, jadi Tiang akan batasi 2 pertanyaan dari 2 penanya. Tiang kembalikan ke moderator untuk memandu sesi tanya jawab ini. Silakan Ibu Alda. Demikian penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Feni Sukmawati. Sangat bermanfaat sekali ya, Bu, materi yang disampaikan, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, perlu adanya kolaborasi positif antara seluruh komunitas sekolah, dilakukan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu saya buka untuk sesi diskusi terkait materi budaya positif.
saya membuka satu sesi untuk 2 orang penanya. Baik bagi Bapak atau Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand. Inggih, dari Ibu Putu Surti, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Putu Feni, apa bedanya peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas? Oke. Ini ke saja Ibu. Iya, itu saja. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada lagi satu yang persilahkan. Ada yang bertanya lagi? Oh, Bu Suci ya. Bu Suci mau bertanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya, mengapa pernyataan dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif? Oke. Oke, terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Jadi, dari 2 pertanyaan ini yang akan coba berusaha menjawab. Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Putu Surti mengenai apa bedanya peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Oke. Nah, jadi perbedaannya nih bisa kita tinjau dari definisinya. Pertama, peraturan Nike adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu. Dalam hal ini bisa jadi guru atau sekolah, agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Nah, dalam hal ini, peraturan bisa disamakan dengan tata tertib yang dibuat oleh guru atau pihak sekolah, yang dilakukan secara searah. Nah, peraturan biasanya bisa up to date setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dilakukan melalui adanya rapat bersama komite, ataupun juga bisa dengan orang tua jika ada hal-hal yang perlu direvisi terkait kebaikan bersama. Nah, ini untuk peraturan. Dan sedangkan kesepakatan kelas ini berisi aturan yang digunakan guru dan murid untuk bekerja sama dalam membentuk kegiatan belajar yang efektif. Nah, kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru dan murid, tetapi juga berisi harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, kesepakatan disusun dan dikembangkan secara bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas ini yang menuntun nilai-nilai positif itu sehingga akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan awalnya adalah sebuah kesepakatan yang diyakini bersama-sama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid demi terciptanya aktualisasi dari nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada murid. Itu perbedaannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif? Jadi, ada beberapa alasan mengapa sangat disarankan dalam perumusan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Pertama, kalimat positif itu lebih mudah dipahami jika dibandingkan menggunakan kalimat negatif yang mengandung unsur larangan. Ada kata dilarang atau tidak boleh. Sehingga kalimat atau kata negatif ini wajib kita hindari. Ya. Yang kedua, menggunakan kalimat positif dapat mencerminkan nilai-nilai keyakinan oleh murid untuk menciptakan suasana positif sehingga mendorong dan memotivasi murid untuk belajar tanpa disuruh atau dengan kesadaran sendiri. Alasan yang ketiga, karena keyakinan itu merupakan rumusan dari nilai yang timbul akibat proses pemetaan, kekhawatiran, harapan, dan impian yang murid inginkan, sehingga mereka meyakini bahwa mereka dapat mewujudkannya melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Lebih tepatnya jika menggunakan kalimat atau kata yang positif. Dan jika pernyataan kelas bersifat negatif, misalnya seperti dilarang bercanda di kelas atau tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar, hal tersebut mungkin lebih dikategorikan sebagai peraturan, bukan keyakinan. Oke, demikian jawaban yang dapat yang tambahkan, yang dapat yang sampaikan. Semoga menginspirasi dan bisa Bapak dan Ibu terima. Bapak dan Ibu Sarangsami,
sepertinya waktu ini sudah habis nih. Jadi Tiang lanjutkan lagi sedikit tentang refleksi diri. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi atau menuliskan pada Padlet yang sudah Tiang share pada slide berikut atau pada WA. Tadi juga sudah Tiang share atau di kolom chat juga sudah Tiang sematkan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sambil jalan bisa merefleksi apa hal positif yang saya dapat dari webinar ini. Kemudian apa hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari webinar ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tulis di Padlet. Oke. Oke. Demikian yang dapat Tiang sampaikan Bapak dan Ibu. Tiang ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Nah, demikianlah webinar tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, atas tanggapan dan sharingnya tadi, sehingga acara ini bisa Tiang nilai sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu yang saya bagikan tentang budaya positif ini bermanfaat untuk pengembangan kemajuan sekolah kita. Dan kita bisa implementasikan dalam membentuk budaya positif yang bermakna. Nah, selain itu saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terjadi hal-hal yang mungkin saya ucapkan kurang berkenan di hati Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, saya akhiri webinar ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya akan ditutup oleh Ibu Moderator. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara webinar dengan tema Menumbuhkan Budaya Positif di Sekolah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang dibagikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Lotundu. Tidak lupa juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, kami tutup kegiatan webinar hari ini dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan.